Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali Bu Emi bisa belajar lagi bersama kalian ya di pelajaran IPS. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sudah siap? Mulai ya, kita pelajari penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini masih ada hubungannya dengan tema satu kemarin, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, sekarang flora dan fauna itu apa? Anak-anak ada yang tahu? Iya, flora dan fauna itu adalah hewan dan tumbuhan. Sekarang hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di Indonesia? Yuk, kita lihat. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar peta tematik ya, yaitu mengenai pembagian kelompok fauna di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada garis 2, yang di tengah ini namanya garis Wallace. Nah, garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan antara hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu khususnya di Kalimantan, Sumatera, Jawa, terus ini Bali, NTT, NTB. Nah, ini termasuk hewan tipe Asia ya. Jadi yang termasuk hewan tipe Asia itu adalah hewan yang terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT. Nah, hewan ini contohnya, ciri khasnya hewan tipe Asia ini hewan menyusui. Contoh, yang ada di Kalimantan yang terkenal ini, orangutan. Terus di Sumatera ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah. Di Jawa ada badak, harimau Jawa, banteng, dan lain-lain. Sekarang kalian perhatikan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini dibatasi garis Weber. Garis Weber ini adalah garis yang membatasi hewan tipe tengah dengan tipe timur. Kalau tipe tengah ini disebut juga dengan hewan tipe peralihan. Jadi peralihan ini adalah merupakan hewan asli Indonesia. Tipe peralihan atau tipe tengah ini terdapat di Sulawesi. Contohnya adalah babi rusa, anoa, burung maleo, dan sebagian yang ada di NTT maupun NTB ya. Contohnya komodo. Maluku ini masuk ke daerah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini adalah Kalimantan, Irian Jaya atau Papuan, dan Maluku. Hewan tipe Indonesia Timur ini juga disebut dengan tipe Australia. Contoh hewan ini adalah hewan cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi. Ciri-ciri hewan tipe Australia ini adalah mempunyai daya pikat, yaitu khususnya mempunyai bentuk yang unik dan warna yang menarik ya. Nah, itu adalah pembagian kelompok fauna di Indonesia. Jadi dibagi menjadi 3, tipe Asia, tipe peralihan, dan tipe Australia. Masing-masing dibatasi oleh garis Wallace, yaitu yang memisahkan antara tipe Asia dengan tipe peralihan. Sedangkan tipe peralihan dengan tipe Australia ini dibatasi dengan garis Weber. Sudah paham? Berikutnya, sekarang persebaran flora di Indonesia atau tanaman yang ada di Indonesia. Persebaran flora yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 2, Indo-Malayan dan Indo-Australia.
Untuk Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Karakteristiknya atau ciri-cirinya, ciri-ciri ciri-ciri ini ya, tumbuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang termasuk Indo-Malayan, ciri-cirinya: 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Itu adalah Indo-Malayan. Sedangkan Indo-Australia ini meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Ciri-cirinya apa atau karakteristiknya adalah jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat banyak hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek juga banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, ini mengenai persebaran flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Sekarang, apa-apa saja atau faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia kaya dan beragamnya flora dan fauna? Yang pertama adalah iklim. Ini berhubungan dengan kelembapan, suhu udara, dan angin. 2. Tanah. Kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air. Berikutnya, 3. Air. Hubungannya dengan curah hujan. Karena kita terletak di daerah tropis, kita banyak menerima hujan. 4. Manusia atau perilaku manusia yang berperan dalam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Ini ya faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan beragamnya flora dan fauna, iklim, tanah, air, dan manusia. Anak-anak, untuk tugas hari ini, Bu Emi mau mengambil nilai keterampilan. Kalian menggambar salah satu peta atau salah satu pulau yang ada di Indonesia, bebas. Kamu mau gambar Jawa boleh, Kalimantan boleh, Sumatera boleh, Papua boleh, Bali boleh, Madura juga boleh. Kalau sudah kalian gambar, ingat ya, gambarnya di kertas HVS. Setelah selesai menggambar, kalian beri judul nama pulau yang kamu tulis ya. Beri keterangan ya. Yang pertama kamu tulis nama pulau. Kalau kamu gambar Pulau Jawa berarti nama Pulau Jawa. Kalau kamu gambar Kalimantan berarti nama Pulau Kalimantan. Terus batas-batas wilayahnya. Batas wilayahnya tadi misalnya kamu gambar Pulau Jawa. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan apa? Timur, selatan, dan tenggara utara ya. Berikutnya kamu sebutkan juga kenampakan alam yang terdapat di pulau itu. Kamu sebutkan saja nama gunung dan nama pantainya yang terkenal. Nggak usah banyak-banyak. Kamu paling banyak 3 ya, nama gunung dan nama pantai. Yang keempat, nama flora dan fauna yang terdapat di pulau tersebut. Nah, nama hewan yang terkenal di daerah tersebut apa dan tumbuhan yang terkenal di daerah tersebut apa. Kalau sudah selesai, biar menarik, peta itu bisa kalian beri beri warna, dikasih warna, atau kamu beri flora dan fauna di gambar itu juga boleh, bebas, tapi yang pasti kalian gambar peta dulu salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kalau sudah selesai dikumpulkan, tidak hari ini pengumpulannya, tapi maksimal 2 minggu setelah tugas ini. Paham ya? Selamat mengerjakan dan terima kasih pada anak-anak semua yang telah dengan sabar mau belajar bersama sama Bu Emi dan didampingi orang tua di rumah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan kita bisa lalui pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.